Ahli Amerika Serikat catat 8 bukti lab Wuhan bocor jadi penyebab pandemi COVID-19. Dunia masih bertanya-tanya soal asal-usul COVID-19 yang awal mula ditemukan di Tiongkok. Berbagai teori para ahli menengarai COVID-19 awal mula menyebar karena kebocoran laboratorium di Wuhan. Dalam laman New York Post, Stephen W. Mosher selaku penulis buku Politically Incorrect Guide to Pandemic mengumumkan penyelidikan asal-usul dengan mengklaim bahwa virus muncul dari kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi atau dari kecelakaan laboratorium. Dia mengumpulkan beberapa bukti yang masuk akal yang semuanya menunjuk ke laboratorium di Wuhan. Apa saja? 1. Hanya memiliki satu lab level 4 yang dapat menangani virus corona yang mematikan, dan lab itu kebetulan berlokasi di Wuhan di pusat epidemi. 2. Menggarisbawahi catatan buruk keamanan laboratorium Tiongkok, Presiden Xi Jinping pada hari-hari awal krisis telah memperingatkan tentang keselamatan laboratorium sebagai prioritas keamanan nasional. 3. Mengikuti panduan Xi, Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok merilis arahan baru berjudul Petunjuk untuk memperkuat manajemen biosecurity di laboratorium mikrobiologi yang menangani virus tingkat lanjut seperti virus corona baru. 4. Segera setelah wabah dimulai, militer Tiongkok ditugaskan dengan ahli biowar top PLA, Jenderal Chen Wei, dikirim ke Wuhan untuk menanganinya. Bahkan pada saat itu ada bukti lain yang muncul yang juga menunjuk ke laboratorium dan keterlibatan PLA. 5. Pihak berwenang memerintahkan semua sampel awal virus corona yang dikumpulkan oleh laboratorium swasta dan universitas di Tiongkok penting untuk melacak asal dan penyebaran awal penyakit untuk dihancurkan. 6. Pusat Pengendalian Penyakit Sipil Tiongkok benar-benar tertutup dari gambaran yang mendukung PLA menunjukkan program militer rahasia tersebut. 7. Akademi dan instalasi militer di dalam dan sekitar Wuhan ditutup sekitar 1 Januari, jauh sebelum publik Tiongkok diberitahu bahwa ada masalah. 8. Tiongkok diduga berbohong tentang penularan dari manusia ke manusia, membuat Amerika Serikat dan negara-negara lain tidak siap untuk penyebaran virus yang cepat, memastikan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang. Peringatan tsunami diaktifkan usai gempa magnitudo 8,2 guncang Alaska. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,2 dilaporkan sudah mengguncang Alaska, Amerika Serikat. Peringatan tsunami juga telah dikeluarkan untuk beberapa wilayah di negara bagian. Data dari US Geological Survey menunjukkan gempa sangat kuat itu terjadi sekitar 91 km timur tenggara Perryville, Alaska pada Rabu 28 Juli pukul 22.15 waktu setempat. Pusat gempa berada pada kedalaman 46,7 km, sehingga dianggap gempa dangkal seperti dikutip CNN. Setidaknya ada 2 gempa susulan yang kuat termasuk kekuatan awal magnitudo 6,2 dan 5,6, lapor USGS. Pusat Peringatan Tsunami Nasional Amerika Serikat telah memberikan alarm untuk wilayah di Alaska Selatan dan Semenanjung Alaska dari pintu masuk Hinchcock ke Unimak Pass dan Kepulauan Aleutian, dari Unimak Pass ke Samalga Pass yang berjarak 30 km sebelah barat dari Nikolsky. Di Kodiak, polisi menghimbau warga untuk pindah ke daratan tinggi. Menambahkan, sekolah menengah juga telah dibuka sebagai lokasi evakuasi. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Layanan Cuaca Nasional juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk Hawaii. Tingkat bahaya tsunami sedang dievaluasi untuk pantai Pasifik Amerika Serikat dan Kanada, serta wilayah lainnya di Amerika Utara. Usai diterjang banjir bandang, kota Zhengzhou, Cina kini dilanda COVID varian Delta.
Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina mulai dilanda wabah COVID-19 varian Delta. Di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan puluhan warga. Hingga Sabtu, 31 Juli malam waktu setempat terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa gejala. Kasus tanpa gejala pertama di wilayah tengah Cina itu ditemukan pada Jumat, 30 Juli. Zhengzhou menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus Delta sangat cepat setelah kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, demikian media Cina. Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Zhongqiang, mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu, termasuk petugas kebersihan, staf medis, dan pasien rawat inap. Rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan bagi orang tanpa gejala yang baru datang dari luar negeri. Menurut Wang, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie, Provinsi Hunan, dan Chengdu, Provinsi Sichuan, penyebaran varian Delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan butuh waktu lama untuk pulih. Zhengzhou sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan 51 orang hingga 23 Juli di seluruh wilayah Provinsi Henan. Jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 99 orang. Saat ini di Zhengzhou terdapat 1 daerah berisiko tinggi COVID-19 dan 3 daerah risiko sedang. Sekretaris Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan, Lau Yangsheng, menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah tersebut dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan. Penerbangan internasional ke Henan harus diperiksa secara ketat dan rantai pasokan serta surat internasional harus melalui pengujian ekspor-impor yang ketat. Lau meminta kegiatan pertemuan massal dibatalkan, vaksinasi dipercepat, dan penyebaran informasi wabah ke seluruh masyarakat agar dilakukan secara tepat dan transparan. Menurut Wang, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie, Provinsi Hunan, dan Chengdu, Provinsi Sichuan, penyebaran varian Delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan butuh waktu lama untuk pulih. Zhengzhou sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan 51 orang hingga 23 Juli di seluruh wilayah Provinsi Henan. Jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 99 orang. Saat ini di Zhengzhou terdapat 1 daerah berisiko tinggi COVID-19 dan 3 daerah risiko sedang. Sekretaris Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan, Lau Yangsheng, menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah tersebut dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan.